Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat PLT Wakil Rektor 2 Institut Administrasi dan Kesehatan Stistio Muara Bungo, Ibu Widya Pratiwi, SE MSI AKCA. Yang kami hormati PLT Wakil Rektor 3 Institut Administrasi dan Kesehatan Stistio Muara Bungo, Bapak Nanang Al-Hidayat, SHMH. Yang kami hormati BPJS Kesehatan Cabang Bungo dan seluruh para hadirin yang hadir pada hari ini. Susunan acara sosialisasi BPJS Goes to Campus Selasa 27 September 2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ongki Irawan Saputra. Kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Gedung Pasar Sarjana ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi BPJS dengan mohon ridho dan izin-Mu, berkahi semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah langkah kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah, nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, Maha mempersatukan kami. Mohon perkuat persatuan dan antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini.
Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan PLT Wakil Rektor 2 Institut Administrasi dan Kesehatan Stisdio Muara Bungo, Ibu Widya Pratiwi SEMSI AKCA. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit ya Pak, Bu, biar agak semangat nih mahasiswa-mahasiswinya. Masih ingat gak yel-yel yang kemarin waktu PKKMB kemarin? Masih ingat? Masa lupa, baru 3 minggu yang lalu. Kalau saya bilang iya KSS, kalian balasnya unggul dan bermartabat. Gimana tangannya? Dan bermartabat. Oke. Kalau saya bilang kampus Tosca, jawabannya apa? Get more success. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya KSS. Apa? Kampus Tosca. Nah, baru ada semangat ya. Tepuk tangan dulu. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari PJS Rektor kita, Pak Asdani, Esos MSI, yang hari ini berhalangan hadir. Beliau ada dinas keluar kota, maka saya yang mewakili beliau di sini menghadiri sosialisasi dari Bapak Ibu BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo dengan tema BPJS Kesehatan Goes to Campus. Baiklah. Yang saya hormati ada di sini di undangan kita ya, Ibu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo atau yang mewakili. Ada di sini bidang humasnya Ibu Sarah dan bagian administrasinya, bagian pelayanannya Bapak Teni. Lalu yang saya hormati PLT Wakil Rektor 3 bidang promosi dan kerjasama kemahasiswaan yaitu Pak Nanang Al-Hidayat SHMH. Dan yang saya banggakan dan ucapan terima kasih kepada tim promosi dan kerjasama serta anggota BEM yang telah melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah sukses dan lancar ke depannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Saya ingat betul BPJS Kesehatan ini namanya dulu kalau nggak salah Askes, Asuransi Kesehatan. Zamannya saya sekolah dulu, kalau zaman kuliah mungkin udah berubah jadi BPJS. Ya di bawah tahun 2012 lah ya Pak ya. Dulu itu saya ingat Askes itu pesertanya menjangkau hanya pegawai pemerintah dan pensiunan. Benar begitu Pak? Lalu setelah di atas tahun 2012, saya nggak tahu kalau tahunnya mungkin salah mungkin ya, nanti orang pihak BPJS yang menjelaskan tentang sejarah, berubah menjadi namanya BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu merupakan badan penyelenggara jaminan sosial bagi kesehatan masyarakat menjangkau seluruh lapisan. Sekarang baik pegawai pemerintah ataupun yang di luar itu bisa menjadi peserta aktif untuk BPJS Kesehatan. Untuk lebih jelasnya mungkin orang BPJS Kesehatan yang bisa menjelaskannya. Nanti ya untuk pemaparannya.
Seperti yang Bapak lihat Pak, di depan ini adalah mahasiswa-mahasiswi semester 1 untuk ganjil 2022, 2023. Ganteng-ganteng cewek cantik kan Pak? Mahasiswa-mahasiswinya, Bu. Mantap, jempol 2 untuk kalian. Tepuk tangan dulu. Mereka tidak lebih kurang di sini nih hanya 200 orang Pak. Untuk mahasiswa baru kami tahun ini lebih kurang 270 orang. Itu dari 3 fakultas, fakultas administrasi, fakultas kesehatan, dan fakultas ekonomi dan bisnis. Dari 5 prodi, 5 program studi. Kami ini Pak baru juga berubah nama menjadi IAKSS. Sebelumnya kami ini adalah 2 penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Akademi Keperawatan. Berubah menjadi Institut Administrasi dan Kesehatan Sestio Muara Bungo. Baru beberapa bulan, sekitar 3 atau 4 bulan ini baru berubah. Dan launchingnya pun baru sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi untuk acara ini saya nggak berlama-lama, silakan kalian ikuti dan cermati. Insya Allah acara ini membawa berkah ya. Saya tutup dengan 2 pantun ya. Pantun pertama. Saat pagi makan buah. Makan buahnya bersama teman. Apa tuh? Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Ya, 2 pantun seiring ya. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli durian. Pasar dibuka di hari Minggu. Selamat datang pihak BPJS Kesehatan di kampus kami yang dirindukan orang selalu. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Acara inti sosialisasi dengan tema BPJS Goes to Campus kepada Bapak Teni Yulistira, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Nanang Al-Hidayat Pak ya, selaku PLT Wakil Rektor 3, dan juga tadi ada Ibu Widya Pratiwi PLT Wakil Rektor 2. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya yang saya hormati juga adik-adik mahasiswa baik baru maupun yang sudah existing sebelumnya. Jadi kalau tadi Bu Widya sudah memakai pantun, mau nggak mau saya harus berpantun juga. Jadi biar ada lawannya ya. Oke. Jadi jalan-jalan ke Kayu Aro. Seperti biasa pakai sepeda. Terima kasih IAK Setih Setio atas sambutan yang luar biasa. Baik, mungkin kita nggak berlama-lama ya. Alhamdulillah tadi mungkin kalau adik-adik di sini menyambutnya mungkin lumayan formal. Cuma kalau saya pribadi dan teman-teman dari BPJS Kesehatan biasanya kalau kami presentasi Pak Nanang, kami membawanya semi formal. Artinya kita membawa sesantai mungkin. Malah kalau bisa nanti kita saling berinteraksi. Jadi saya nggak capek cop-cop di sini, karena saya yakin kena AC lumayan ini kalau hanya mendengar. Oke ya. Jadi mungkin kita lanjut langsung ke materi Pak ya. Oke, yang silakan, tolong Aiken. Oke, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Jadi di sini saya juga bawa tip. Kalau nama saya mungkin apa dulu? Oh, nggak apa-apa. Nama saya Teni Yulistira, jadi bisa dipanggil Teni. Mungkin saya di sini manggil diri saya abang aja lah ya. Kalau bapak
Ketuanya. Oke. Jadi panggil saya namanya Teni, Abang Teni boleh. Dan juga di sini saya membawa tim. Jadi di sini ada Mbak Sarah, ada Kakak Sarah. Jadi Kak Sarah ini selaku bagian komunikasi publik kita. Nah, jadi terkait media sosial semacamnya itu nanti bisa ke Mbak Sarah. Dan juga di sini ada Mbak Puja yang di depan dengan Mbak Lutfia dan Mbak Jili. Dan ini selaku tenaga-tenaga, kalau mungkin bahasanya adik-adik mungkin marketing lah ya, perluasan pesertanya BPJS Kesehatan. Jadi di sini tujuan kami datang ke sini yang pertama memang memperkenalkan program khusus BPJS Kesehatan Goes to Campus, Pak Nanang. Jadi tujuan kegiatan ini adalah pertama memperkenalkan ke adik-adik semua apa itu BPJS Kesehatan. Nah mungkin adik-adik udah sering dengar, tapi mungkin selama ini dengarnya baru dari media televisi dan semacamnya kan. Internet, tapi kadang nggak tahu BPJS itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi ini saatnya kita mungkin pada saat ini kita jelasin dan juga nanti diharapkan adik-adik paham kenapa harus menjadi peserta BPJS dan kenapa juga mungkin adik-adik dengar kok diwajibkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi mungkin itulah yang nanti akan kita jelaskan. Oke, next. Oke, ini dulu. Jadi kita bicara visi dulu. Jadi kalau visi Indonesia itu di tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara yang berdaulat makmur dengan 4 pilar, yaitu pembangunan, penguasaan, ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dengan pemantapan ketahanan nasional. Jadi kalau kita bicara visi, kita kaitkan dengan BPJS Kesehatan adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia ini itu tidak kesulitan lagi melakukan pelayanan medis. Itu tujuannya. Nah, kalau dulu kan kita tahu ya adik-adik ya, kalau misalkan apa Pak Nanang, banyak orang yang takut untuk pergi berobat. Karena apa? Biaya. Betul nggak? Nah, ada yang misalkan nih udah dengar kata operasi aja. Aduh Pak, Bu, ini udah harus dioperasi ini Bu. Dengar kata operasi udah langsung kebayang itu. Wah, ini motor kejual ini, rumah kejual ini, atau tanah yang kejual. Dengan adanya BPJS Kesehatan, program jaminan kesehatan nasional ini, itu diharapkan namanya berobat, pelayanan medis, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mahal. Itu tujuan utamanya. Jadi itu terkait visi Indonesia juga. Next, kan? Oke, mungkin saya sedikit-sedikit aja. Di sini ini lebih ke kulit-kulitnya masih ya. Ini kulit-kulitnya. Jadi nanti adik-adik pun bisa pelajari ini. Saya yakin karena di sini juga bergerak di administrasi kepesertaan dan perawat ya. Nggak tertutup kemungkinan nanti kita nggak tahu namanya rezeki. Mungkin adik-adik di sini salah satunya nanti menjadi pegawai BPJS Kesehatan juga nih Pak Nanang. Bisa juga nih bekerja di BPJS atau semacamnya. Jadi nggak tertutup kemungkinan. Ini beberapa peraturan-peraturannya, nggak apa-apa. Ini mungkin lebih kulit-kulitnya saja. Next, Ken. Oke, ini dia protection, sharing, compliance dalam program CKN. Jadi tujuannya di sini adalah yang jelas. Jelas yang pertama protection. Kalau kita bicara protection jelas, kita bagaimanapun nggak akan sehat selamanya. Apalagi kalau sekarang ini saya lihat lagi musim pancaroba, banyak yang batuk, pilek ya semacamnya. Jadi betul? Ini ada yang lagi sakit? Ada? Tepuk tangan dulu yang sakit tapi masih datang. Oke ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Walaupun masih mungkin kurang fit tapi masih hadir di sini. Jadi itu tadi. Artinya di sini diharapkan adik-adik nggak perlu takut untuk ke depannya istilah ya kalau sakit itu nggak perlu takut untuk pergi berobat. Jadi salah satunya adalah menjamin kesehatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua sharing. Sharing ini gini adik-adik. Jadi yang perlu dipahami BPJS Kesehatan ini sekarang bukan lagi badan usaha seperti mungkin yang sebelumnya dijelaskan Bu Widya. Tadinya kita Askes tahun 2014 ke belakang. Jadi kalau BPJS ini adik-adik kalau dulu Askes asuransi kesehatan itu kan menangani pegawai pemerintah ya dan pensiunan. Itu tuh waktu itu kita masih BUMN, badan usaha milik negara. Artinya ya kita di bawah Kementerian BUMN. Tetapi per tanggal 1 Januari 2014 itu beralih menjadi LHP namanya adik-adik.
Jadi LHP, Lembaga Hukum Publik. Artinya apa? Di sini lembaga BPJS Kesehatan ini diberikan wewenang oleh pemerintah untuk membuat aturan-aturan tersendiri. Nah, jadi dibolehin nih. Jadi BPJS ini sama mungkin kalau di luar ada OJK yang mengatur otoritas keuangan, ada KPK yang mungkin khusus penanganan korupsi semacamnya. Nah, jadi BPJS ini dia udah berdiri sendiri dan pertanggungjawabannya langsung ke presiden. Seperti itu. Jadi dia bukan lagi lembaga badan usaha. Artinya tujuannya sudah berubah. Yang tadinya kalau namanya lembaga badan usaha kan wajar ya mencari keuntungan. Tetapi sudah beralih menjadi badan penyelenggara jaminan sosial yang sifatnya sosial. Jadi di sini kita mengelola dana dan kita salurkan kembali ke masyarakat. Jadi sharing di sini maksudnya jangan kita pikir waktu kita sehat, oh kita bayar iuran terus nih. Aku kan sehat, aku sehat, tapi aku bayar iuran terus rugi dong. Seperti itu. Mungkin pemikiran awal kita pernah ada seperti itu. Tetapi yang perlu dipahami adalah mengapa BPJS ini selalu menggunakan tagline-nya gotong royong. Karena itu tadi adik-adik, program ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Jadi mindsetnya adalah ketika kita sehat, itu dana DJS namanya, dana jaminan sosial ini, itu dialihkan ke yang sakit tadi. Jadi itu datanya ada. Misalkan itu satu orang yang operasi kanker itu dibantu oleh sekian ribu peserta yang membayar iuran. Itu ada datanya. Mohon maaf lupa saya tampilkan, tapi nggak apa-apa. Jadi tujuan sharing di sini adalah agar kita memahami bahwa membayar iuran BPJS itu tidak semata-mata hanya uang kita dipotong, udah selesai. Seperti mungkin termasuk kami pegawai BPJS Kesehatan itu gaji kami pun dipotong nih Pak Nanang. Jadi gaji kami dipotong sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dan itu tidak beda dengan pegawai lainnya Pak, pegawai lainnya. Dan itu setiap bulan dipotong, itu tadi tujuannya untuk menghidupkan juga program JKN ini Pak Nanang. Mungkin kalau Pak Nanang udah dipotong nih dari kampus. Pak Nanang udah dipotong dari kampus, yang pegawai-pegawai setio sudah dipotong semua dari kampusnya. Adik-adik mungkin di sini ada yang belum terdaftar, ada yang sudah didaftarkan orang tuanya, atau mungkin orang tuanya pegawai sudah masuk ke tanggungan orang tuanya. Itu tadi, potongan-potongan itu dikelola dalam satu wadah namanya DJS, Dana Jaminan Sosial. Itulah yang dibayarkan setiap bulan ke FKTP dan FKRTL. Jadi FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi puskesmas, klinik, dokter umum, praktek perorangan, itu FKTP namanya adik-adik. Jadi nanti kalau ada yang ngasih istilah BPJS, saya harap adik-adik paham istilah-istilah BPJS. Jadi kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu puskesmas, klinik, dokter umum, praktek perorangan lainnya. Itu FKTP namanya. Kalau FKRTL, fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut, itu rumah sakit. Rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit itu tingkat lanjut namanya. Jadi itu yang kita bayar setiap bulan ke mereka. Ada yang sakit kita bayarin. Jadi kalau saya pribadi, itu saya selalu meniatkan uang yang dipotong itu sedekah, Pak Nanang. Jadi ya kita doakan aja, kita nggak pernah pakai. Jadi kita jangan sampai pakai, ya udah kita bantu orang, iuran untuk bantu orang, gitu aja. Jadi moga mindsetnya dulu nih kita ubah, Pak. Jadi jangan jangan berpikir kita nggak sakit, rugi dong kita dipotong tiap bulan. Jangan. Nggak sakit itu udah untung. Itu kata kuncinya ya adik-adik ya. Kita nggak sakit itu aja udah untung kita. Jadi jangan diharapin sakitnya. Nanti malah diaminin, nanti datang malaikat lewat diaminin. Sakit beneran. Jadi itu yang dihindari ya. Itu kalau sharing. Yang ketiga compliance. Compliance ini artinya adalah sebagai warga negara yang taat. Salah satunya itu tadi, karena BPJS Kesehatan sudah tidak bergerak di bidang komersil lagi, makanya program ini bisa jalan kalau seluruh masyarakatnya pun ikut serta. Karena apa? Bedanya BPJS Kesehatan dengan asuransi lainnya, kalau di BPJS Kesehatan ini nggak lihat latar belakang adik-adik. Jadi mau adik-adik mungkin mohon maaf, contoh ya, mohon maaf. Misalkan nih orang tuanya udah punya latar belakang sakit jantung. Orang tuanya mungkin udah punya latar belakang sakit
keras, itu BPJS tetap nerima. Mau didaftar, mau sudah berniat untuk menggunakan atau berobatnya minggu depan atau sebulan lagi, itu BPJS tetap akan nerima. Nah, itu bedanya. Kalau asuransi kesehatan lainnya, mungkin itu adik-adik akan di apa? Sistem kerjanya adalah dianalisa dulu. Mohon maaf ya, saya pun lagi agak batuk. Nah, jadi kalau asuransi lain itu mungkin dianalisa dulu. Oh, ini orang yang sakit jantung atau orang yang punya bawaan sakit jantung dengan orang yang sehat, itu kalau di asuransi komersil beda, Pak, preminya. Preminya beda. Orang yang mungkin bawaannya sakit jantung, preminya mungkin lebih mahal. Tetapi kalau di BPJS sama semua. Mau itu kita punya riwayat sakit, mau kita itu sehat, iurannya sama, tidak ada beda. Nah, dan aktifnya pun sama, Pak Ananang. Aktifnya tetap 2 minggu dari sejak kita melakukan pendaftaran. Kalau peserta mandiri, kalau peserta lain mengikuti aturan yang lain. Artinya biasanya kalau pegawai aktifnya di awal bulan, Pak, di tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti itu ya. Jadi dipahami dulu kulit-kulitnya adik-adik ya. BPJS Kesehatan ini seperti apa sistem kerjanya. Next, get. Ini dia. Jadi ada bisa dikatakan 3 pilar ya yang perlu dipahami. Yang pertama JKN. Mungkin adik-adik sering dengar di sini JKN. Jadi JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Itu sering dengar. Jadi kalau JKN ini itu programnya. Nah, programnya. Jadi program yang dikemas oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 itu namanya program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ini lingkupnya ke seluruh masyarakat, termasuk kita semua yang di sini. Jadi termasuk kita semua yang di sini itu kita terapkan terlindungi dengan program JKN ini. Yang kedua BPJS Kesehatan. BPJS ini badannya yang mengelolanya BPJS ini. Jadi adik-adik lihat teman-teman mungkin abang-abang di sini yang kakak-kakak di sini, itu semuanya teman-teman yang membantu mengelola dana JKN tadi. Dan yang ketiga kartunya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, mungkin kan kalau di masyarakat, Pak, KIS itu identik dengan bantuan pemerintah, Pak ya. Mungkin kalau adik-adik di sini mungkin dengar di masyarakat, oh kartu KIS itu kartu bantuan pemerintah. Oh enggak. Jadi kartu KIS itu hanya identitas saja. Jadi kartu Indonesia Sehat. KIS ini bisa dipakai semuanya. Jadi mau itu dibantu pemerintah, mau tidak dibantu pemerintah, kita pakai kartu KIS, Pak. Jadi KIS itu hanya label kartu saja. Oke ya. Next, Ken. Ini dia. Kalau ini data secara overall dulu. Jadi sekarang peserta BPJS itu sudah mencakup 88% Pak jumlah warga Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi jumlah penduduk kita sekitar 275 jutaan, itu jumlah penduduk kita. Dari 275 itu sudah hampir 244 yang tercover. Artinya sisanya hanya sekitar mungkin 30 jutaan yang belum tercover. Inilah mungkin apakah kita di dalam ini termasuk yang 244 atau yang termasuk yang 30 juta tadi. Inilah nanti yang akan kita bahas. Oke, next kan? Oke, ini Inpres nomor 1 tahun 2022. Ini sempat viral juga di media sosial dan televisi. Udah ada yang tahu Inpres nomor 1 tahun 2022 ini? Ada yang ngikuti berita? Enggak? Ngikutnya apa dong? TikTok. Oke, jadi Inpres nomor 1 tahun 2022 ini mungkin kalau abang kasih clue-nya, itu yang waktu itu sibuk BPJS diwajibkan untuk beli tanah. Pernah dengar? Pernah. Jadi kalau dulu kan sibuk tuh, sekarang beli tanah, ngurus apa-apa wajib BPJS. Itu tadi. Jadi memang Inpres nomor 1 tahun 2022 ini itu salah satunya adalah mendukung percepatan program JKN tadi. Karena pemerintah pengen di 2024 nanti kalau bisa hampir 98% masyarakat kita sudah terbantu, tercover BPJS Kesehatan. Artinya kalau 98 mungkin ada di angka hampir 20 jutaan Pak ya. Hampir 30 jutaan itu angkanya yang tadi kekurangan tadi. Jadi hal-hal seperti itu
diimbus apa istilah di booster lah ya. Di booster dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 ini. Dengan melibatkan sekitar 30 lembaga kenegaraan. Oke, next Ken. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa lembaga pemerintah, kementerian, dan juga sampai pemerintah kota, kabupaten itu mendapatkan instruksi ini. Next. Oke. Persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam layanan publik. Oke, ini mungkin penjelasan dari Inpres tadi, jabarannya. Penjabarannya nggak apa-apa, nanti kita lebih ke tanya jawab aja kalau yang masalah ini. Next, Ken. Oke, di sini peningkatan kualitas layanan administrasi dan informasi kanal pengecekan status kepesertaan. Oke, ini kita sudah masuk ke kanal-kanal layanan kita. Sudah masuk ke kanal-kanal layanan kita. Jadi di sini adik-adik itu BPJS sudah memberikan akses seluas-luasnya Pak Nanang. Jadi yang pertama jelas adik-adik bisa ke kantor kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi saya yakin di sini rata-rata orang pasti males Pak ke kantor. Nah, pasti males karena mengapa ya repot gitu kan. Kalau harus mengunjungi kantor ngantri lagi repot. Jadi BPJS itu sudah memitigasi hal-hal tersebut Pak. Jadi kita sudah memperbanyak perpanjangan tangan kita. Salah satunya pertama itu tadi ada Cika namanya Pak. Jadi Cika ini chat asisten JKN. Jadi buat adik-adik yang pakai Yahoo Messenger itu bisa pakai Cika ini. Yang pakai WhatsApp juga bisa dengan pakai Telegram. Jadi ada Telegram, Yahoo Messenger dengan WhatsApp. Itu ada apanya? Aplikasi atau nomornya. Nanti bisa di-save. Dan yang kedua, call center yang 24 jam, 165. Kalau call center ini itu bisa dihubungi dalam 24 jam. Nah, jadi kalau beberapa HP atau beberapa provider itu tekan 021 dulu, 021 165. Itu nanti terhubung sama petugas kita, itu 24 jam. Kalau adik-adik menginginkan informasi mungkin di luar jam normal lah ya, kayak tengah malam semacamnya. Oke. Dan juga ini aplikasi mobile JKN. Nah, kalau aplikasi mobile JKN ini aplikasi berbasis Android dengan iPhone juga bisa. Jadi bisa di-download aplikasinya. Tujuannya di sana banyak. Jadi pertama bisa mengecek status kepesertaan kita dan keluarga. Yang kedua, bisa nanti ngecek di sana kalau kita mandiri itu bisa bayar sendiri semacamnya. Maksudnya kita udah bayar atau belum semacamnya. Seperti itu. Dan juga banyak Pak, antrian online semacamnya banyak. Jadi sebenarnya sekarang adik-adik itu pakai BPJS itu gampang. Kayak mau berobat itu tinggal antri dari HP. Cukup antri dari HP, itu sudah terlink ke tempat kita terdaftar. Itu nanti kalau sudah berhasil antri, udah kita datang, kemungkinan kita dipanggil lebih cepat daripada yang baru ngantri di sana. Dan itu sampai ke tingkat rumah sakit. Dan juga buat adik-adik, aplikasi kita itu juga ada menyediakan informasi ketersediaan kamar rumah sakit. Nah, jadi mungkin ini sering juga menjadi keluhan di masyarakat Pak. Oh, kamar kelas 2 penuh. Oh, kamar kelas 1 penuh. Itu bisa dual check Pak. Jadi bisa kita double check. Adik-adik bisa mengecek juga dari aplikasi. Oh, benar nggak yang dikatakan pihak rumah sakit? Kamarnya penuh. Seperti itu. Oke, next. Ini dia beberapa informasinya. Jadi yang umum sekarang dipakai Pak Nanang, kalau untuk adik-adik yang umum sekarang dipakai itu WhatsApp. Jadi kita ada nomor nasional, nomor WhatsApp nasional kita, itu boleh di-save 08118 165 165. Mungkin Abang ulangi, 08118 165 165. Artinya apa? Segala kepengurusan administrasi adik-adik, kayak mau daftar baru, kayak mau mungkin ganti tempat berobat, ganti nomor HP semacamnya, atau mendaftarkan istilahnya mungkin sebelumnya kita di orang tua udah nggak dibantu orang tua lagi, ingin daftar umum gitu Pak ya, itu bisa sendiri. Jadi cukup dari WhatsApp saja. Oke, next. Nah, ini dia kanal-kanal layanannya. Jadi ada kalau di BPJS ada istilahnya kanal layanan tatap muka dengan kanal layanan non tatap muka. Jadi maksudnya di sini kalau kanal tatap muka ini
yang kita mungkin face to face. Contoh, adik datang ke kantor, kita layani langsung. Juga mobile customer service. Jadi mobile customer service ini kita punya mobil khusus warna putih, itu banyak stiker BPJS-nya, dan itu biasanya mangkal di puskesmas, mangkal di pasar semacamnya, di dusun-dusun. Nah, itu bisa didatengin. Nah, itu biasanya kita hampir jalan tiap minggu. Oke ya. Dan juga kalau mall pelayanan publik di Bungo mungkin belum ada. Kalau PIPP Vaskes ini, jadi kita ada men-standby-kan teman di rumah sakit. Jadi kita ada men-standby-kan teman di rumah sakit. Jadi kalau adik-adik mungkin kalau di rumah sakit melihat teman kita pakai rompi orange, itu bukan tahanan KPK. Itu teman kita yang tugasnya akan membantu adik-adik terkait keluhan di rumah sakit. Jadi nggak apa-apa, disamperin aja. Samperin, ditanyain masalah-masalah, mungkin ada administrasi di rumah sakit, ditanyain nggak apa-apa. Oke, kalau kanal yang tanpa tatap muka yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kita sosial media kita banyak. Dan juga tadi yang slide apa ya? Kita punya sosial media Instagram BPJS Kesehatan Muara Bungo. Nanti nggak apa-apa, mungkin tadi slide-nya kepindah. Jadi adik-adik bisa follow juga. Itu informasi-informasi khusus terkait dari wilayah Kabupaten Bungo dan sekitarnya, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, dari kegiatan program-programnya, apa saja yang sudah kita sampaikan ke masyarakat, terus informasi-informasi penting itu banyak di situ. Jadi nanti nggak apa-apa, silakan follow akun kita BPJS Kesehatan Muara Bungo. Oke, next. Kate. Oke, ini ada informasi yang nggak kalah pentingnya. Kalau tadi nomor Pandawa ya, pelayanan via WhatsApp itu tadi nomornya. Kalau yang belum nyatet nggak apa-apa, boleh dicatat. Mungkin kalau sekarang belum terasa fungsinya, tapi saya yakin nanti adik-adik pasti sangat memerlukan ini karena memang fungsinya sangat banyak. Nanti bisa kita jabarkan. Satu lagi, informasi penting, ini untuk Pak Nanang dan manajemen, serta adik-adik juga. Sekarang berobat cukup menggunakan KTP. Itu yang perlu dipahami ya. Sekarang berobat itu bisa menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Artinya apa? Adik-adik di sini mungkin yang kartunya hilang, atau sudah daftar tapi belum dapat kartu, semacamnya. Itu berobat cukup pakai KTP saja. Dan ini undang-undangnya, peraturannya sudah disahkan pemerintah, Pak. Mungkin udah sekitar jalan udah 5 bulan yang lalu. Jadi udah jalan informasi. Jadi berobat cukup pakai KTP atau kartu keluarga. Kalau untuk anak bisa pakai KIA, kartu identitas anak. Jadi itu nggak bisa nggak boleh ditolak lagi. Kita berobat pakai KTP aja, kecuali ya kita belum terdaftar. Kalau kita belum terdaftar ya walaupun ada KTP belum bisa. Jadi pastikan kita terdaftar dulu di BPJS. Kalau sudah terdaftar, berobat pakai KTP diperbolehkan. Next kan? Ini dia informasinya adik-adik. Jadi sudah menjadi, mohon maaf. Jadi sudah menjadi identitas tunggal peserta program JKN KIS. Oke ya. Next kan? Oke, nggak apa-apa, next saja. Oke, nah ini dia yang aplikasi mobile JKN tadi. Silakan kalau adik-adik mau pakai silakan. Nanti kalau ada yang terkendala, biasanya kendala utamanya adalah nomor HP dengan email. Biasanya Pak, kalau Pak Nanang ada kendala nggak apa-apa Pak. Nanti bisa lapor ke tim kita, ada Mbak Via sama Mbak Jili. Biar nanti kita update dulu datanya. Kita update datanya, nanti bisa menggunakan aplikasinya langsung. Jadi mungkin selagi kita di sini kita juga bawa laptop, nggak apa-apa. Nanti bisa mungkin kita responnya lebih cepat. Oke ya, ini aplikasinya next. Oke, ini alur-alurnya kalau mau daftar. Jadi nanti kita registrasi dulu. Biasanya registrasinya akan meminta kode ke email dengan nomor HP. Oke, next. Ini dia menu-menunya. Jadi menunya banyak adik-adik. Menunya banyak. Jadi di sini ada menu info secara umum, info peserta. Dan juga ini, istilahnya kalau mau ngadu pun, mau melakukan pengaduan pun, atau mau menyampaikan keluhan pun bisa dari HP.
Jadi bisa dari aplikasi Pak. Jadi misalkan nih contoh Pak Nanang mungkin saudaranya lagi dirawat nih Pak di rumah sakit Pak Nanang. Saudaranya lagi dirawat di rumah sakit, ternyata penanganannya lambat nih misalkan. Misalkan penanganan bawa ke kamarnya lambat atau mungkin kamarnya dianggap kosong atau semacamnya, kok nggak sesuai gitu Pak ya. Kamar rawatnya nggak sesuai dengan kelas. Itu bisa dikomplainkan Pak. Jadi silakan nanti Pak Nanang dan yang lainnya melapor ke kanal kita lewat menu pengaduan, itu nanti langsung terhubung ke komputer kantor kita. Mungkin seperti itu Pak Nanang. Oke, next. Ini yang Pandawa tadi. Jadi ini ada menu-menunya, ada menu pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, ada perubahan tempat berobat, ada perubahan identitas, perubahan kelas, itu bisa lewat Pandawa. Jadi menunya banyak, gampang. Jamnya itu dari jam 8 sampai jam 3. Tapi mohon maaf ya adik-adik kalau misalkan nanti lambat direspon karena gini, Pandawa ini sifatnya nasional. Karena sifatnya nasional bisa saja nanti adik-adik dibantu sama teman kita yang dari luar Jambi. Mungkin adik-adik dibantu sama teman kita yang di Sulawesi atau bahkan dibantu oleh teman-teman kita di Jawa. Jadi mungkin karena sifatnya nasional dan setiap hari itu antriannya bisa ribuan, bisa 5.000 ke atas. Jadi mungkin karena banyak yang mengakses, mungkin agak lambat membalasnya. Tetapi biasanya kalau adik-adik sudah confirm, sudah masuk laporannya, itu insya Allah akan direspon. Mungkin hanya masalah waktunya saja. Jadi mohon maaf kalau misalkan lambatnya itu di segi waktu. Tetapi insya Allah pasti direspon Pak. Oke, next. Oke, ini informasi-informasi detailnya Pak. Jadi banyak dari menu-menu tadi ada sub menunya, nanti bisa dibaca. Next. Lagi. Sama, next. Oke. Oke, nggak apa-apa, ini next saja. Next, kan? Oke, ini juga nggak kalah penting nih. Gimana sih cara pakai kartu BPJS ini? Pasti ada yang pernah nanya kan? Atau ada yang mau nanya tadinya, gimana cara pakai kartu BPJS? Atau ada nggak yang sudah pernah menggunakan kartu BPJS? Berobat? Pernah, udah, belum gitu ya? Gak apa-apa. Jadi kalau yang udah, mungkin udah punya pengalaman, tapi ya belum, ini di alurnya. Jadi kalau kita menggunakan BPJS, biar tidak ada kesalahpahaman di lapangan, itu pertama kita melihat kondisi kita dulu adik-adik. Jadi kita lihat kondisi kita dulu, namanya kondisi kan ada dua ya, darurat atau tidak, betul kan? Jadi kondisi kita ini darurat atau tidak. Kalau darurat, itu adik-adik gak perlu ke puskesmas atau klinik, langsung ke IGD rumah sakit. Jadi langsung aja pergi ke IGD rumah sakitnya, tengah malam, ini sakitnya mengkhawatirkan. Jadi yang dikatakan darurat ini adik-adik, yang bisa menyebabkan kecatatan atau kematian kalau nggak ditangani segera. Jadi kalau kondisi kita udah mengkhawatirkan, tengah malam gitu ya, misalkan kita diare atau apa, udah hampir pingsan mungkin, itu silakan langsung lari ke IGD. Jadi jangan nunggu puskesmas yang buka besok paginya, jangan. Lari aja ke IGD rumah sakit. Itu kalau darurat bisa langsung ditangani tanpa rujukan. Itu yang perlu dipahami dulu. Itu kalau darurat. Tetapi yang memutuskan darurat itu Pak Nanang, dokternya, bukan kita. Jadi dokternya nanti yang ngecek. Oh, kata dokternya, oh iya ini ibu apa ini harus dirawat inap ini, misalkan Pak Nanang. Itu berarti nggak ada masalah. Kalau dokternya sudah ACC, berarti tinggal masuk kamar, rawat inap langsung. Tetapi kalau ternyata dokternya bilangnya, oh mohon maaf ibu, ini daruratnya apa? Tidak darurat, tidak darurat. Mungkin kalau untuk dirawat langsung tidak bisa. Ibu harus mendapatkan rujukan dulu, misalkan. Kalau ada kata-kata seperti itu, silahkan keesokan harinya melapor dulu ke fasilitas tingkat pertama tadi. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau berobat, kita harus tahu dulu nih alurnya. Kita harus tahu kondisi badan kita dan kita harus tahu dulu alurnya. Jadi kalau darurat silahkan langsung ke IGD. Kalau tidak baru ke FKTP yang terdaftar. Jadi kita juga harus aware dengan kartu kita, adik-adik. Jadi kalau di kartu kita misalkan nih, adik-adik terdaftarnya di Puskesmas Bungo 1 yang di pasar misalkan. Adik-adik terdaftarnya yang di pasar, ya datangnya ke sana. Kalau misalkan ingin berobat.
Tetapi kalau misalkan adik-adik perginya ke dokter lain, ditolak nanti. Ditolaknya bukan karena nggak mau dilayani Pak, karena tidak terdaftar di sana. Seperti itu. Nah, jadi kebanyakan permasalahan di lapangan ini Pak Nanang, kebanyakan bukan masalah pelayanan Pak Nanang. Jadi bukan masalah pelayanan, tetapi administrasi. Kebanyakan yang membuat penolakan biasanya kebanyakan kendalanya di administrasi pelayanannya. Jadi bukan pelayanannya, bukan kualitas pelayanannya, seperti itu. Oke. Jadi bisa dilihat di sini dari kita ke puskesmas dulu, dirujuk ke rumah sakit sekunder. Jadi rumah sakit ini ada kelas-kelasnya juga Pak Nanang. Nah, ada tipenya juga. Jadi apabila tidak tuntas di kelas tipe yang paling rendah, kalau contohnya kalau di Bungo ini Pak, mungkin tipe C itu masih Rumah Sakit Permata Hati dengan Jabar Rahmah Pak. Nah itu tipe C. Nah kalau nggak tuntas di sana Pak, baru dirujuk ke rumah sakit umum Pak, karena rumah sakit umum kita udah naik kelas kemarin, udah naik kelas. Nah jadi itu tadi. Dan itu pun kalau nggak tuntas di sini Pak, tidak tertutup kemungkinan dirujuknya sampai ke Padang, Jambi, Jakarta seperti itu. Nah, jadi rujukan itu berjenjang. Nah, jadi kita harus paham dulu nih alur-alurnya. Mungkin itu. Next. Oke, nggak apa-apa. Kita next saja. Kalau ini sifatnya penjelasan. Oke, next. Jadi ini satu lagi. Nah, ini mungkin kita udah mau penutup. Nah, jadi mungkin adik-adik di sini sudah tidak asing dengan namanya gratifikasi. Jadi yang perlu dipahami adalah mengurus BPJS Kesehatan atau mengurus kepesertaan itu gratis, tidak ada biaya. Nah, jadi yang perlu dipahami juga pegawai BPJS juga tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Jadi nggak perlu adik-adik di sini takut berurusan. Oh, udah dibantu. Nanti kalau nggak pakai imbalan prosesnya lama, misalkan Pak ya. Nah, kalau nggak pakai imbalan prosesnya lama, jangan khawatir. Karena kepengurusan BPJS itu sudah ada standar waktunya. Kayak daftar baru itu akan aktif dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau misalkan pegawai perusahaan akan aktif pada periode bulan berikutnya. Ketika pembayaran tagihan perusahaan bulan berikutnya. Itu udah ada standar-standarnya adik-adik. Artinya apa? Standar itu berlaku nasional. Nah, jadi mau daftarnya di sini, mau daftarnya di Jawa, mau daftarnya di Makassar, ya sama. Namanya daftar baru, aktifnya 2 minggu. Seperti itu. Dan dalam segala proses BPJS itu tidak ada biaya, tidak gratis. Nah, jadi ini yang perlu dipahami karena kita takutnya adik-adik berurusannya pakai calo, misalkan. Adik-adik berurusannya pakai calonya minta dana, katanya iuran BPJS-nya bayar iuran BPJS-nya. Jadi iuran itu pun sudah ada ketetapannya. 35.000, 100.000, 150.000. Nah, itu udah ada ketetapannya. Artinya kalau iurannya iuran BPJS sekarang 50.000 misalkan dibilang, itu bohong. Oke ya. Jadi penting untuk mengetahui ini semua. Oke, next. Ini dia. Nah, jadi kalau yang ada yang mau follow Instagram BPJS Kesehatan khusus cabang Bungo, bisa nanti ini BPJS Kes _KC Bungo. Boleh? Mbak Sarahnya apa nih? Nyuruh langsung buka Instagramnya. Saya yakin dari tadi sih buka Instagramnya, betul nggak? Silakan kalau ada yang mau buka Instagram, mau follow silakan. Nah, nggak apa-apa. Nah, tujuannya apa? Informasi-informasi penting ada di sana. Oke, next. Oke, ini dia informasi-informasi kita. Jadi kita sosial media kita banyak, ada Facebook juga, kita main di Facebook juga, main di Twitter juga, dan semacamnya. Jadi adik-adik bisa ngikutin lah semuanya. Tujuannya cuma satu, adik-adik lebih dekat ke informasi-informasi yang resmi dan valid, itu aja sih. Oke, next. Oke, mungkin itu dari Abang. Mungkin kita lebih banyak interaksi aja ya. Nah, interaksi aja. Tapi saya tadi mohon maaf, saya lupa nyampein tadi dari BEM ya, ini yang panitianya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Pak ya. Ya. Makasih ya adik-adik. Nah, ini khususnya yang udah di depan yang membantu, jujur Abang sangat terkesan di sini karena juga responnya cepat nih Pak Nanang, luar biasa nih adik-adiknya. Nah, jadi nggak lambat geraknya. Nah, terima kasih juga buat Ken ya, khususnya udah bantu sebagai asisten pribadi hari ini. Terima kasih. Oke, mungkin lebih enaknya kita buka sesi tanya jawab lah ya.
Buka sesi tanya jawab, nggak apa-apa, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Sebelumnya mungkin sambilan, yang belum terdaftar di sini boleh tunjuk tangan. Yang belum terdaftar atau mungkin merasa kartunya tidak aktif, nggak apa-apa, tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Satu. Biar abang, nggak, ini maksudnya biar abang tahu nih, biar abang mapping. Oh, rupanya banyak yang belum terdaftar, seperti itu. 2, ada lagi? 3, 4. Berarti ini apa ya? Kesimpulannya yang lain udah pada terdaftar ya? Udah ya? Yang udah terdaftar ini aktif nggak kartunya? Aktif. Kalau yang mahasiswa baru? Oh, mahasiswa baru semua ya? Kirain yang baru cuma yang baju putih, enggak ya? Oh, enggak ya? Oh, yang baju putih perawat. Oh, sorry. Abang pikir yang baju putih yang mahasiswa baru semua. Iya. Jadi kalau misalkan yang sudah terdaftar, nggak apa-apa, silakan dicoba mobil JKN-nya. Karena nanti kalau ada kendala bisa langsung dibantu sama kakak-kakak di sini. Kalau ada kendala, nggak apa-apa, ini sambilan ya. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, tunjuk tangan aja. Kalau ada yang mau nanya silakan tunjuk tangan. Ya itu yang jilbab hijau. Ada yang bisa bantu mic-nya? Biar suara temannya kedengeran. Apa? Mungkin dibantu. Dioper aja ke apanya biar dengar semua yang ditanyain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kumalasari dari periode Nadia, siapa? Nadia. Regia. Nadia, oke, sorry. Dari periode S1 Administrasi Bisnis. Saya mohon izin bertanya kepada Bapak, apakah ada denda untuk pengguna BPJS yang menunggak tagihan atau iurannya, Pak? Baik, sekian, terima kasih. Ya, makasih. Ini luar biasa nih pertanyaan Nadia nih. Nih biasanya kalau orang udah denger denda nih terpancing emosinya langsung. Betul ya? Jadi nggak apa-apa. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin abang jelaskan dulu masalah denda di BPJS. Jadi yang perlu dipahami adalah di BPJS Kesehatan untuk tunggakan iuran, tunggakan bulanan ya, itu tidak ada denda sepeser pun. Itu yang perlu dipahami dulu. Jadi untuk tunggakan iuran itu tidak ada denda. Dan juga BPJS Kesehatan hanya menagihkan 2 tahun terakhir saja. 24 bulan terakhir saja. Jadi kalau Nadia, abang kasih contoh lah ya. Jangan manggil bapak ya, abang aja. Jadi misalkan nih contoh Nadia misalkan nih contoh aja ya. Misalkan Nadia ini nunggaknya udah dari 2015 ini. Dari sejak BPJS mungkin baru-baru. Nunggaknya udah dari 2015. Itu Nat, yang ditagihkan BPJS itu hanya 2 tahun terakhir itu saja Nat. Jadi misalkan Nadia kelas 3, waktu itu 25.500, sempat berubah jadi 42.000, sempat berubah jadi 35.000 sampai sekarang. Itu yang ditagihkan ke Nadia itu hanya 2 tahun terakhir saja Pak, ditambah bulan berjalan. Dan itu jalan terus itu Pak. Jalan terus itu. Itu peraturan yang berlaku sekarang. Jadi ketika Nadia membayarkan yang 2 tahun tadi, kartu langsung aktif. Itu yang perlu dipahami. Betul. Kartu langsung aktif Pak. Artinya nggak nunggu-nunggu lagi Pak. Ini dalam case normal ya Nat. Ini dalam case normal. Jadi kalau dalam case normal, itu kartu langsung aktif. Kartu langsung aktif dan bisa langsung dipergunakan Pak pada saat itu. Iya, jadi yang ditagihkan pokok itu hanya 2 tahun terakhir tanpa denda sepeser pun. Itu yang perlu dipahami yang pertama. Tetapi ada yang perlu diantisipasi buat Nadia dan adik-adik lainnya, buat teman-teman. Jadi di BPJS Kesehatan ini Pak ada namanya denda pelayanan rawat inap Pak. Denda pelayanan di diagnosa awal, pelayanan rawat inap. Ini yang menjadi masalah Pak. Jadi saya kasih abang kasih gambaran. Nadia udah bayar tunggakannya yang 2 tahun tadi hari ini. Hari ini tanggal berapa?
27 November. Nah dia udah bayar nih tanggal 27. Kartu langsung aktif hari ini. Jadi hari ini kartunya udah aktif. Misalkan keluarga Nadia mau pakai kartunya silahkan, nggak ada masalah. Atau mau langsung dirawat silahkan, nggak ada masalah. Cuma yang perlu Nadia pahami, dari hari ini ditambah 45 hari ke depan, 45 hari ke depan, itu berarti totalnya sekitar 46 hari Pak ya. Ada 45 hari ke depan. Itu Nadia dan keluarga itu sedang dalam masa tenggang Pak. Nah, jadi Nadia dan keluarga sedang dalam masa tenggang. Masa tenggang ini nggak ada masalah. Nadia mau pakai kartunya silahkan. Tetapi apabila Nadia atau keluarganya menggunakan kartunya yang tadi baru aktif dalam 45 hari ini, itu ada namanya denda rawat inap Nadia. Nah, ada namanya denda rawat inap. Denda rawat inap itu apa? Denda rawat inap itu ada rumusnya. Jadi nggak sembarangan juga BPJS ngitungnya. Nggak asal-asalan juga angkanya. Jadi denda rawat inap itu rumusnya biaya paket rumah sakitnya. Jadi kalau istilah kerennya itu kalau di BPJS paket Inasibigis namanya. INA spasi CBG petik atas S. Inasibigis. Nanti boleh searching di internet keluar itu data-datanya. Nah, jadi paket Inasibigis itu adalah paket biaya yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi setiap penyakit kita itu adik-adik sudah ada paket biayanya. Contoh, demam mungkin 2 juta, sakit ini mungkin 5 juta, sakit ini mungkin 10 juta. Nah, itu udah ada paketnya. Paket biayanya sudah ditentukan. Nah, jadi dari biaya paket Inasibigis tadi dikali 5%, 5% itu 5% ini ketetapan pemerintah dan dikali bulan unggah. Dalam case denda rawat inap itu maksimalnya 12 bulan. Nah, jadi mau nunggaknya berapa lama pun perkaliannya tetap 12 bulan. Jadi contoh nih, Nadia udah menyelesaikan nih Pak Nanang. Nadia udah bayar tunggakannya, udah beres, kartu aktif. Oh rupanya mohon maaf, keluarganya, anggaplah mohon maaf, omnya misalkan. Omnya rupanya dirawat langsung nih Pak Nanang. Nah, misalkan anggaplah operasi usus buntu. Misalkan, ya Nat ya, ini contoh aja. Ketika dirawat tadi, otomatis di sistem rumah sakit itu akan terbaca denda pelayanannya Pak. Otomatis akan terbaca denda pelayanannya. Jadi denda pelayanan ini rupanya dokternya bilang nih, orang administrasi rumah sakitnya bilang, Mbak Nadia ini keluarganya kena biaya rumah sakitnya misalkan kita anggap lah ya Pak ya, kita berandai-andai saja 10 juta. Nah, kita berandai saja 10 juta. Biaya rumah sakitnya 10 juta. 10 juta, ini yang akan dibantu BPJS ya, adik-adik. Nah, itu yang akan dibayarkan BPJS 10 juta, dikali 5% tadi. 5% kan berarti 500 ribu ya. 10 juta kali 5%, 500 ribu. Dikali, karena tunggakannya sudah maksimal, kali 12 bulan. Tunggakannya maksimal kali 12 bulan. Berarti 500 ribu kali 12, berapa? 500 kali 12 berapa? 6 juta. Artinya apa? 6 juta itulah denda yang harus dibayarkan oleh keluarganya Nadia. Seperti itu. Jadi yang menyebabkan besar kecilnya denda pelayanan tadi, yang pertama adalah lamanya tunggakan, yang kedua besarnya biaya rumah sakit yang ditanggung oleh BPJS tadi. Jadi dalam case ini yang perlu dipahami adik-adik semua, dalam case denda pelayanan ini BPJS tidak mengharapkan keuntungan di situ. Itu yang perlu dipahami dulu. Karena lebih gede yang dibantu BPJS. Betul kan? Yang dibantu BPJS kan tadi 10 juta. Si Nadia keluarganya kena 6 juta. Nah, yang kita bantu 10 juta, yang kita minta dari Nadia 6 juta, Pak. Nah, jadi pada dalam konsep denda pelayanan ini yang perlu dipahami adik-adik semua, BPJS tidak mengharapkan keuntungan di situ. Tetapi diharapkan dengan adanya denda pelayanan ini itu seperti efek jera, Pak. Ya jangan nunggak lagi ke depannya. Karena apa? Kalau sempat Nadia tadi tidak nunggak, yang 6 juta itu tidak perlu dibayarkan. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau masalah denda rawat inap itu kalau tunggakan tidak ada. Nah, jadi kalau saya udah nunggak 5 tahun, ada nggak dendanya? Nggak ada. Nah, tetapi yang perlu diantisipasi adalah denda pelayanan tadi. Bagaimana kalau 45 harinya udah lewat? 45 harinya udah berlalu, normal, nggak ada masalah. Jadi kalau 45 harinya udah lewat, Pak, normal, nggak akan kena denda-denda lagi. Ke depannya tinggal dijaga iurannya. Nah, jadi silakan dijaga iurannya. Mengapa? Karena
Pada dasarnya BPJS tidak memaksa atau tidak mengarahkan adik-adik mengambil iuran tertinggi, enggak Pak. Jadi jangan pernah memaksakan kemampuan dari iuran seharusnya. Jadi kalau adik-adik memang keberatan di kelas 1, ya ambil kelas 2. Keberatan di kelas 2, ambil kelas 3. Jadi jangan memaksakan diri. Karena banyak kasus juga di lapangan, itu gini Pak, mungkin karena tahu nih Pak mau dirawat, ambil kelas 1. Ambil kelas 1, rupanya mungkin 1 kali 2 kali bayar, oke Pak Nanang. Mungkin belum terasa, 1 bulan 2 bulan bayar mungkin nggak terasa. Kelas 1 150.000 satu orang per bulan per keluarga, apa yang wajib dibayar kan 1 kakak Pak ya. Rupanya udah jalan 3 bulan 4 bulan baru kerasa beratnya. Itu dihindari. Jadi mengambil iuran ini jangan dipaksakan Pak Nanang dalam hal apa. Beda kalau pegawai, beda kalau kayak Pak Nanang dan direksi, direktur atau rektorat semacamnya, itu mungkin udah dari gaji Pak ya, dari besaran gaji. Tapi kalau adik-adik yang mandiri atau umum, yang orang tuanya mandiri umum, ya itu tadi jangan dipaksakan. Kalau memang di kelas 3 ya nggak masalah, kelas 3 di rumah sakit pun nanti boleh naik kamar 1 tingkat, seperti itu. Mungkin ada, gimana Nadia penjelasan Abang? Oke, baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyain, nggak apa-apa? Kita sharing ya di sini ya, kita sharing. Jadi kalau ada yang kurang paham ditanyain aja. Jarang-jarang kan BPJS ke kampus. Ya, itu yang paling ujung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna Lestari. Saya dari Lestari. Resna Lestari. Resna. Ya. Saya dari Prodi Administrasi Negara semester 3. Saya ingin bertanya, kan setiap mau mendaftar BPJS itu biasanya harus per 1 kakak. Apakah bisa per individu mendaftar gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tresna. Ini nggak apa-apa, langsung saya jawab aja ya. Kalau ditanya bisa per individu, bisa. Tapi kalau Tresna masuk ke suatu perusahaan atau instansi. Jadi kalau Tresna kerja di misalkan di suatu PT nantinya atau suatu di instansi nantinya, itu yang ditarik hanya Tresna saja. Kalaupun nanti ada yang dimasukkan itu ya suami dengan calon anak-anaknya Tresna. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicaranya peserta mandiri, kepesertaan yang sifatnya mandiri, mungkin kalau bahasa keren di BPJS-nya PBPU, peserta bukan penerima upah, nah itu wajib 1 kakak. Wajib 1 kakak. Jadi keluarga inti apalagi itu diwajibkan. Nah, jadi mengapa diwajibkan? Itu tadi Tresna. Kok diwajibin Bang? Misalkan. Itu tadi karena kalau di BPJS Kesehatan Pak Nanang itu tidak ada screening Pak. Maksudnya tidak ada kuesioner dalam memilih peserta itu siapa. Nggak ada kita Pak. Nah, jadi kita nggak nanyain ke Tresna. Tresna orang tuanya sakit apa? Ada riwayat sakit jantung nggak? Ada ini enggak? Ada diabetes enggak? Sering berobat enggak? Enggak ada kita tanya Pak. Jadi enggak ada ditanyain sama petugas BPJS. Yang petugas BPJS tahu adalah Tresna misalkan berapa orang di kakaknya. Oh, Tresna berempat. Adiknya ada 2, adiknya ada 1, berdua tambah bapak ibu berempat. Oh, ngambil kelas berapa? Kelas 3, 35.000. Ya udah, 35.000 kali 4 gitu aja Pak. Nah, tapi kalau Tresna pengen Tresna sendiri yang daftar, nah itu yang ditolak oleh sistem karena memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya juga. Jadi kalau PBPU itu wajib, tapi kalau kita nanti jadi pegawai atau semacamnya atau sudah menikah, nah itu ya kita nanti disesuaikan dengan kakak yang ada. Oke? Puas? Oke, makasih Tresna. Ada lagi? Nah, ini yang cowok ya silakan. Nah, ini. Dengan siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Permadani. Aldi, ya Aldi. Saya dari Prodi Administrasi Negara, semester 1. Saya ingin bertanya Bang, apakah BPJS Tenaga Kerjaan bisa digunakan untuk berobat?
Sekian, terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus ini. Mungkin tadi adik-adik mungkin dengarnya, oh BPJS Tenaga Kerja kan yang datang kesehatan ya. Enggak. Jadi itu masih istilahnya kita masih satu partner lah bahasanya. Satu partner. Jadi pertanyaan Aldi ini sangat bagus. Jadi bisa nggak BPJS Tenaga Kerja itu dipakai berobat? Jadi gini, yang perlu dipahami pertama Aldi bahwa BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasara Harja itu udah bagi-bagi tugas Aldi. Jadi udah bagi-bagi tugas. Jadi BPJS Kesehatan itu bisa secara umum itu hampir semua penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan secara umum. Tetapi kalau adik-adik di sini ingin tahu apa sih yang nggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kan seperti itu Pak ya? Apa sih beberapa poin yang nggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Biar enak nanti nggak apa-apa. Saya yakin adik-adik di sini sudah kalau soal internet semacamnya saya nggak ragu lagi. Silakan nanti adik-adik cek googling Perpres nomor 82 tahun 2018. Silakan. Perpres nomor 82 tahun 2018. Di situ ada poin hal-hal yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Contoh, adik-adik Aldi berantem, bonyok-bonyok nggak kita tanggung. Terus Aldi hobinya motocross, ikut lomba motocross, kecelakaan, misalkan jatuh, nggak ditanggung BPJS, yang nanggung panitia. Seperti itu. Jadi olahraga yang membahayakan, terus kayak estetika. Aldi aja nih contohnya ya. Aldi pakai behel misalkan, biar lebih cakep misalkan, nggak ditanggung. Seperti itu. Nah, jadi terkait estetika, terkait mungkin hobi-hobi yang membahayakan, narkoba, semacamnya itu nggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau mau tahu lebih detail, silakan baca Perpres nomor 82 tahun 2018. Itu lengkap. Oke, itu yang kesehatan dulu Aldi. Yang kedua tenaga kerja. Tenaga kerja itu menanggung segala bentuk insiden ketika Aldi pergi kerja atau sedang bekerja atau saat pulang kerja. Seperti itu. Contoh mungkin Aldi besok, misalkan ini contoh aja ya. Aldi kerja misalkan di PT Karet atau di PT Sawit atau di apalah istilahnya di pabrik lah misalkan. Aldi kerja. Mungkin pada saat kerja itu mohon maaf luka atau insiden terjadi suatu kecelakaan. Itu BPJS Tenaga Kerja yang nanggung. Seperti itu. Jadi sederhananya kalau BPJS Tenaga Kerja itu menanggung BPJS Tenaga Kerja itu menanggung kecelakaan kerja, Pak. Nah, jadi kecelakaan kerja, Aldi. Jadi kalau BPJS Tenaga Kerja itu menanggung kecelakaan kerja. Dan pada masalah kecelakaan kerja itu BPJS Tenaga Kerja menjadi penanggung tunggal. Artinya BPJS Kesehatan nggak bisa bantu, Pak. Jadi bukannya BPJS Kesehatan nggak mau bantu, tapi secara aturannya nggak diizinin untuk membantu kecelakaan kerja tadi, Pak. Karena itu udah menjadi wadahnya atau areanya BPJS Tenaga Kerja. Dan juga Jasara Harja. Beda kalau dengan Jasara Harja. Ini nggak apa-apa, Abang jelaskan sekaligus ya. Abang jelaskan sekaligus karena ini juga info yang bagus untuk kalian semua. Kalau Jasara Harja itu kan kecelakaan lalu lintas ya. Udah pernah? Siapa yang udah pernah kecelakaan lalu lintas di sini? Belum. Alhamdulillah ya, jangan lah ya. Nah, jangan. Jadi kalau kecelakaan lalu lintas itu tadi kalau misalkan administrasinya lengkap, nggak surat dari kepolisiannya keluar, Pak Nanang, itu dibantu dulu sama Jasara Harja. Nah, itu biasanya kalau uang pertanggungan Jasara Harjanya itu biasanya sekitar 20 juta itu. 20 jutaan itu keluar. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Pak Nanang, adik-adik, itu BPJS pihak kedua, Pak. Artinya gini, ketika limit Jasara Harja sudah melebihi, BPJS turun tangan. BPJS Kesehatan turun tangan. Jadi kalau dalam kecelakaan lalu lintas, BPJS Kesehatan pihak kedua yang akan nantinya membantu adik-adik. Nah, jadi kita sifatnya membackup, Pak. Jadi kalau dana Jasara Harjanya sudah lewat limit, BPJS Kesehatan turun tangan. Seperti itu. Tetapi kalau Aldi minta tolong kita langsung turun tangan, nggak bisa. Jadi misalkan Aldi kecelakaan lalu lintas nih, di rumah sakit langsung pakai kartu BPJS Kesehatan, Pak, itu nggak pasti ditolak sama rumah sakit, ditolak administrasinya, karena itu tadi BPJS Kesehatan nggak bisa langsung motong Jasara Harja, Pak. Jadi harus diberesin dulu Jasara Harjanya,
Seperti itu ya Aldi ya. Nah, jadi ada jasara harja, tenaga kerja dengan kesehatan. Masing-masing udah punya perannya. Nah, masing-masing. Kira-kira yang abang jelasin paham Aldi? Paham ya? Oke, ada lagi? Ini ada perkuliahan Pak? Adik-adik? Sejauh ini nggak ada kan? Oke, nggak ada. Oke, ya nggak apa-apa. Lanjut lagi. Kuenya udah dimakan kan? Belum. Gini, boleh makan kue, tapi harus follow Instagram BPJS. Nah, oke. Nanti gini, abang boleh minta ya. Ini minta tapi maksa sebenarnya. Mintanya maksa. Silakan nanti adik-adik kalau yang udah follow HP-nya bisa ke atas ya. Yang sudah follow BPJS Kesehatan Muara Bungo, silakan nanti HP-nya di keatasin. Oke ya. Nanti kita foto bersama. Oke ya. Oke, baru boleh makan, silakan. Silakan dimakan aja snacknya. Dimakan aja snacknya. Oke ya. Jadi nanti kami ingin ya adik-adik bantulah followernya BPJS Kesehatan Bungo ya. Mana tahu di situ nanti Mbak Sarah juga update masalah rekrutmen ya. Iya Mbak Sarah? Oh ada giveaway. Nah, ada hadiah. Nah jarang-jarang nih. Hadiahnya dari Mbak Sarah pribadi atau gimana? Oh enggak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan. Pak Nanang pun boleh bertanya Pak ya. Ini nggak hanya adik-adik. Nah, Pak Nanang pun silakan Pak kalau ingin bertanya. Atau teman-teman panitia silakan ya. Jangan karena saya panitia nggak bisa nanya nih, enggak. Silakan mau nanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh zoom aja kalau gitu zoom aja. Jangan. Perkenalkan nama saya Ani Susanti, Prodi Strata 1. Siapa namanya? Ani Susanti. Ani. Oke. Saya mau bertanya, mungkin pertanyaan saya beda dari yang lain. Menurut Abang. Kan enak kan? Oke, ya lanjut. Bagaimana tanggapannya untuk pihak-pihak atau pihak rumah sakit yang masih menunda atau untuk peserta BPJS itu tuh diketerbelakangkan gitu, nah, tidak didahulukan, masih dinanti-nantikan gitulah, masih mendahulukan yang pakai yang pribadi kayak gitu. Oke, paham. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ani jurusan apa? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Ini jurusannya apa aja sih? Administrasi negara, bisnis, apa lagi? Bisnis. Hah? Satu lagi? Oh, bisnis digital. Anak-anak bisnis digital mana nih? Belum ada nanya. Ada di sini kan? Coba tunjuk tangan yang bisnis digital. Enggak apa-apa. Tunjuk tangan aja. Oh, itu di belakang. Oh, ya udah. Oke. Pertanyaan Ani. Pertanyaan Ani mungkin ini juga sering dikeluhkan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana. Nah, ini kenapa nih? Kalau pakai BPJS lambat. Kalau pakai BPJS nggak didahuluin, misalkan seperti itu ya. Itu tadi ya nih. Yang pertama, mitigasi dari kami, mitigasi dari BPJS Kesehatan itu tadi. Kita udah pakai antrian online Ani. Jadi sebenarnya kalau Ani pakai aplikasi mobil JKN-nya, di situ Ani bisa langsung antri ke puskesmas, klinik atau semacamnya atau rumah sakitnya. Jadi antrian rumah sakit pun udah ada Pak. Nah, antrian rumah sakit pun udah ada. Dan itu terkoneksi ke komputer layar rumah sakitnya. Jadi nggak bisa bohong. Jadi kelihatan di layar rumah sakit itu kelihatan. Boleh di apa Pak? Kalau saya pribadi juga udah sering pakai, istilahnya udah pernah saya coba dan alhamdulillah udah jalan di rumah sakit kita atau di di klinik kita. Jadi itu udah ada layarnya. Itu yang pertama nih. Artinya apa? Untuk antrian itu sekarang sudah dibuat setransparan mungkin. Itu yang pertama. Cuma yang perlu ini biasanya sih kalau yang kasus Ani ini itu kebanyakan miskomunikasi di lapangan. Miskomunikasinya contoh kayak gini. Yang paling sering itu saya kasih contoh mungkin operasi katarak lah. Operasi katarak. Kebetulan operasi katarak ini itu yang ingin operasi, itu kalau Ani cek ke klinik mata Indira semacamnya, itu udah puluhan Ani. Jadi antriannya itu udah puluhan. Artinya dokter ingin mengoperasi orang yang antriannya udah puluhan tadi. Nggak mungkin dong dokternya nggak ngoperasi sekali 2 orang.
ya kan? Nah, biasanya antrian-antrian seperti itu yang mohon maaf terkesannya lama. Yang pertama. Tetapi kalau dalam hal pelayanan kesehatan itu biasanya memang beberapa rumah sakit dipisah ya. Ini BPJS, ini umum, ya kan? Nah, dipisah ya. Jadi yang perlu dipahami adik-adik, pemisahan itu biasanya di rumah sakit bukan untuk pembedaan pelayanan. Karena yang perlu adik-adik pahami, ini boleh adik-adik tuntut loh. Maksudnya tuntut dalam arti kata, kualitas pelayanan itu wajib sama, Pak. Baik peserta umum dengan peserta BPJS Kesehatan. Baik kelas 3 maupun kelas 2, kelas 1. Itu nggak boleh ada beda, Pak Nanang. Jadi itu udah kita tekankan dan udah sering kita tekankan. Apalagi kalau kita lagi ke rumah sakit, ketemu direksi rumah sakitnya, itu udah sering kita tekankan. Jadi kualitas pelayanan itu nggak boleh beda. Tetapi misalkan Ani ketemu atau keluarganya ketemu di lapangan masih dibedain, itu tadi komplainnya bisa lewat kantor, bisa lewat aplikasi juga. Komplain aja nggak apa-apa. Jadi kalau di BPJS Kesehatan ini adik-adik, itu kita open kok. Jadi kalau ada adik-adik komplain, itu nggak kita lihat sebagai komplain, tapi memang kita lihat ya sebagai bentuk kepedulian adik terhadap pelayanan tadi. Karena juga gini, kalau adik-adik nggak cerita, ya kita nggak tahu, betul nggak? Sekarang kalau Ani misalkan ada masalah di rumah sakit nih, Pak Nanang, Ani ada masalah di rumah sakit, Ani diemin misalkan, ya kan orang BPJS nggak tahu. Orang yang BPJS di kantor kan yang bagian keluhan kan nggak tahu kalau ada masalah di rumah sakit. Jadi nggak ada masalah. Artinya jika ada kendala silahkan dikomplain. Tetapi yang perlu Ani ketahui tidak boleh ada perbedaan. Jadi peserta mandiri atau peserta BPJS dengan peserta umum yang non BPJS itu nggak boleh ada perbedaan. Dan apabila ada perbedaan silahkan dilaporkan ke pihak BPJS. Jadi kalau tadi kan ada Ani lihat yang pakai baju orange-nya. Nah, jadi ada teman kita yang pakai baju orange. Kalau Ani ketemu di lapangan teman kita seperti itu nggak apa-apa, samperin aja. Asal jangan dipukul aja pundaknya, jangan kaget ya. Nah, jadi silakan didatengin, itu bisa ditanyain di situ. Oke ya. Jadi untuk keluhan tidak ada masalah. Silakan adik-adik komplain atau apa kalau ketemu kasusnya di lapangan. Lebih baik lagi kalau adik-adik merekam. Nah, boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau merekam atau apa mungkin pelayanan di rumah sakit ada yang kurang atau bahkan di kantor BPJS sendiri atau apa yang nggak masalah. Jadi silakan nanti sampaikan ke kami, ya kita tangani bersama. Karena ketika Ani mengisi keluhan di aplikasi, itu langsung terhubung ke komputer kantor kita. Jadi langsung teman kita itu udah langsung menerima. Nah, dan itu ada standar pengaduannya, Pak. Artinya ada SLA-nya ini ya misalkan kasus Ani, keluhannya ini keluhan ringan, harus selesai dalam 1 hari sampai 3 hari misalkan, seperti itu. Oke Ani ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya minta yang dari administrasi digital lah, bisnis digital ya. Ah ya. Silakan. Kalau bingung tanya aja, alamat BPJS di mana ya? Gituin aja, minimal tanya. Minimal kita udah nanya, ya kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Siapa? Nur Fadila. Nur Fadila. Oke. Ya, lanjut Nur. Prodi Administrasi Negara. Oh, negara lagi. Oke, lanjut. Next. Ya, lanjut. Mau nanya, gimana kalau kita kan daftarnya di puskesmas gitu kan, udah terdaftar di puskesmas di Kuamangkuning. Seandainya kita tuh pindah ke kota gitu, apakah bisa digunakan BPJS-nya? Kotanya ini kemana? Kayak keluar kota gitu loh. Keluar kota. Pindah. Oke. Bagus lagi pertanyaannya. Nah, ini. Dari Nur Fadila ya? Oke, ini juga bagus pertanyaannya, sering dialami oleh mungkin keluarga-keluarga adik-adik semua di sini. Yang pertama yang perlu dipahami, perubahan Paskes ini itu memang ada aturannya. Nah, kalau aturan normalnya, saya manggilnya Dila ya. Dila. Nah, jadi kalau peraturan normalnya Dila, itu perubahan tempat berobat itu 3 bulan dari tempat sebelumnya. Jadi kalau Dila mau ganti, minimal 3 bulan dulu di tempat yang lama.
3 bulan dulu di tempat yang lama, baru bisa dipindahin ke tempat yang baru. Itu normal, peraturan secara umum. Tetapi kita lihat dulu case-nya. Nah, kalau misalkan masih dalam wilayah, itu tadi 3 bulan tadi, kalau masih dalam wilayah. Misalnya nih Dila dari Puskesmas Kuamangkuning 1, sekarang Dila udah ngampus di sini, ngekos. Oke, jadi misalkan ngekos nih di daerah sekitaran sini lah ya. Ngekos daerah sekitaran sini, otomatis kan jaraknya lebih jauh kan. Kalau ke Kuamang kan nggak mungkin setiap sakit harus balik ke Kuamang. Itu bisa dipindahin. Nah, mindahinnya juga bisa lewat aplikasi nanti. Jadi mindahinnya silakan. Kalau dekat-dekat sini kan ada Dokter Rumiati, ada klinik Pak Monang, dokter klinik Sehat Sejahtera, ada Puskesmas Pasar. Silakan. Nah, itu bisa dipindahin dan akan aktif per tanggal 1 bulan depannya. Jadi kalau Dila ganti sekarang nih September, 1 Oktober udah aktif. Nah, jadi dia akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Itu kalau dalam kondisi masih dalam satu wilayah, masih dalam wilayah Bungo. Tetapi bagaimana nih kalau Dila misalkan? Kalau Dila misalkan nanti apa? Ternyata Dila pindah kampus, misalnya kan melanjutkan nih. Dila udah selesai di sini, melanjutkan nanti misalkan ke Jawa, melanjutkan ke, anggaplah kita contohkan Bandung, misalkan melanjutkan ke Bandung. Itu Dila bisa langsung mengganti ke Bandung juga lewat aplikasi. Nah, bedanya kalau peraturannya, kalau mengganti lewat aplikasi, mengganti langsung keluar wilayah, itu bisa langsung digunakan tanpa harus menunggu tanggal 1. Jadi kalau misalkan Dila gantinya hari ini misalkan Puskesmas Bandung A misalkan, Puskesmas Bandung A, Dila udah pindahkan ke sana, itu bisa langsung dipakai. Nah, itu bisa langsung dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya prosedur berobat sementara. Jadi bisa dilihat juga nih Dila, bisa dilihat seberapa lama Dila di wilayah itu. Nah, kalau tadi kan mungkin pindah kampus ya atau apa. Contoh misalkan Dila cuma pergi berlibur nih. Nah, misalkan Dila cuma pergi berlibur ke Padang misalkan, pergi liburan ke Padang dengan teman-teman mungkin misalkan 3 hari. Nah, pergi liburan ke Padang dengan teman-teman 3 hari, ternyata waktu nyampe di Padang demam. Misalkan nih, Dilanya demam. Kan mau berobat nih, kartu kita yang kita pegang ternyata masih Kuamang di Bungo. Itu Dila bisa pergi ke klinik terdekat atau puskesmas terdekat yang bekerja sama dengan BPJS, itu dibantu maksimal 3 kali kunjungan. Nah, Dila ya. Jadi ada namanya prosedur berobat sementara. Ada namanya cek. Ada cek. Oke. Ada pas saya ngomong. Oke, nggak apa-apa. Ada namanya prosedur sementara. Jadi prosedur sementara itu dibantu maksimal 3 kali kunjungan tanpa mengganti fasilitas kesehatannya. Jadi nggak perlu Dila ganti karena Dila cuma 3 hari di Padang, itu nggak perlu Dila ganti di aplikasi. Nah, itu bisa. Oh ya, mohon maaf ya. Jadi nggak perlu Dila ganti. Nah, jadi cukup berobat aja, datang aja ke klinik atau puskesmas yang ada di Padang itu, bilang aja, saya peserta BPJS Kesehatan, tapi saya domisilinya di Bungo, kebetulan lagi di Padang, lagi liburan, saya minta tolonglah pakai BPJS-nya di sini, itu dibantu. Jadi dibantu maksimal 3 kali kunjungan, oke ya? Itu kalau prosedur berobat sementara. Dan apabila Dila ternyata darurat nih, ternyata kawan-kawannya mungkin khawatir nih kondisinya, dilarikan langsung ke IGD yang di Padang, rumah sakit di Padang pun tidak ada masalah. Nah, jadi yang kondisi darurat tadi bisa dilarikan ke IGD rumah sakit tadi itu berlaku nasional. Nah, baik rumah sakit yang kerjasama maupun yang tidak kerjasama. Cuma bedanya kalau rumah sakit yang tidak kerjasama hanya akan membantu sampai masa kritisnya lewat. Nah, seperti itu ya. Kalau nanti kritisnya udah lewat akan dikembalikan ke rumah sakit yang kerjasama. Jadi tetap dibayarin sama BPJS itu klaimnya. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa. Tetapi kalau pindahnya permanen, pindahnya mungkin udah hitungan bulan atau hitungan tahun, ya silakan diganti permanen juga ke sana. Dan itu bisa diganti di awal-awal. Kalau Dilanya udah tahu, oh minggu depan udah berangkat ke Bandung, silakan di searching mungkin di daerah Bandung itu dekatnya kemana, itu bisa. Itu contoh ya. Oke, Dila paham? Paham ya, makasih. Ada lagi yang mau ditanya? Ayo dong anak-anak bisnis digital. Atau yang perawat nih, nggak boleh. Silakan. Yang perawat kan? Oke, silakan. Ada mic-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mailan. Siapa? Leni. Leni. Iya. Oke. Dari Fakultas Kesehatan. Maaf, sebelumnya di sini saya bertanya, Pak, di dalam BPJS ini kan ada 3 kelas ya, Pak ya? Itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, jika kita daftarnya di BPJS yang kelas 1, kenapa pada saat kita di pelayanan kita mendapatkan kamar itu yang kelas 2 atau enggak kelas 3? Itu kan sangat melenceng dengan kartunya ya, Pak ya? Ya, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Leni ya. Nah, ini Leni pertanyaannya bagus. Ini pertanyaannya kritis semua loh. Tepuk tangan dulu lah. Nah, iya. Pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Oke. Jadi Leni nanyain nih, kita haknya kan kelas 1 nih, di kartu kita kelas 1. Kok dikasih kamar kelas 2 atau kelas 3? Jadi kita bicara aturan dulu Leni. Kita bicara aturan dulu. Apabila Leni berada di kelas 1, itu Leni hanya boleh ditempatkan di kelas yang lebih tinggi setingkat. Apabila kelas yang Leni sediakan itu tidak ada. Saya kasih contoh. Leni dirawat nih. Nah, ini contoh ya Leni ya. Nah, jadi Leni lagi dirawat inap. Haknya kelas 1. Rumah sakitnya ngomong, mohon maaf Mbak, kamar kelas 1-nya penuh misalkan. Itu secara aturan Leni harus ditempatkan di kelas VIP yang 1 tingkat lebih tinggi. Itu aturan. Nah, itu aturan. Artinya kalau ada pihak, mohon maaf, pihak rumah sakit semacamnya yang tidak mengikuti aturan itu, nanti bisa disampaikan ke BPJS. Nah, itu aturan main. Artinya harus ditempatkan di 1 tingkat lebih tinggi. Apabila nanti dikasih waktu itu Leni, biasanya waktunya dikasih 2 atau 3 hari. Nah, dikasih nih, misalkan sampai kelas 1-nya ada yang kosong. Contoh, Leni udah 1 hari nih di ruangan rumah sakit kelas VIP-nya. Oh, kelas 1-nya udah kosong, itu Leni wajib pindah sesuai kamarnya. Dan tidak ada biaya yang kelas 1 tadi. Karena hanya bahasanya dititipkan. Nah, jadi ketika mungkin udah 1 hari, kamar kelas 1-nya udah kosong kembali, udah ada yang pulang misalkan, Leni bisa Leni wajib untuk kembali ke hak kelasnya. Itu dia kelas 1. Artinya nanti silakan. Itu kondisi pertama. Jadi kondisi pertama, apabila dalam 1 hari itu sudah kamar kelasnya sudah ada lagi, itu wajib dipindahkan. Tetapi kondisi kedua, Leni nyaman nih. Ketika diletak di kamar VIP udah nyaman. Karena udah nyaman, nggak mau pindah. Itu boleh. Karena naiknya 1 tingkat, itu diizinkan. Artinya nanti akan ada Leni mengisi formulir bersedia untuk naik kamarnya. Nah, bersedia melakukan pembayaran selisih paketnya. Nah, selisih paket BPJS-nya. Itu boleh. Artinya nggak ada masalah. Ketika Leni naiknya 1 tingkat, itu nggak ada masalah. Jadi itu aturan mainnya dulu ya Leni ya. Tetapi ini kita nggak tahu nih di lapangan kenapa Leni diletak di kelas 2 atau kelas 3, kan kita butuh melakukan pertanyaan. Apa istilahnya, kita bertanya nih ke pihak rumah sakit. Otomatis kan ini udah nyampein ke kita harus nanya dong pihak rumah sakit, karena kan nggak mungkin kita langsung nyalahin, kan nggak mungkin. Nah, kita akan melakukan apa bahasanya? Melakukan istilahnya, mohon maaf, istilahnya melakukan konfirmasi ulang. Melakukan konfirmasi ulang. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau Leni pernah atau akan mengalami kasus yang seperti itu, nggak apa-apa, lapor aja ke BPJS Kesehatan. Karena kalau kita bicara aturan Leni itu nggak boleh. Itu bolehnya hanya dinaikkan 1 tingkat di atasnya. Nah, itu biasanya dikasih waktu 2-3 hari. Kalau sudah sampai nanti kamarnya ada, kalau ada baru pindah. Tapi kalau mau tetap di 1 tingkatnya, itu baru nanti mengisi formulir bersedia membayar selisihnya. Nah, seperti itu ya. Itu peraturan yang Abang jelaskan, peraturan. Tapi kan namanya peraturan kan di lapangan ada aja ya. Nah, ada aja mungkin yang melenceng, nggak apa-apa. Seperti biasa, laporkan lewat aplikasi boleh, atau laporkan lewat petugas BPJS 1 boleh, atau ke rumah sakit boleh, atau bahkan ke kantor boleh. Jadi nggak ada masalah. Oke ya. Gimana Leni? Udah paham ya? Oke. Ada lagi? Yang bisnis digital, ayo. Ini kita sampai jam berapa Pak Nana? Nggak apa-apa? Sampai jam 11? Boleh. Ya, ini kalau saya sih oke-oke aja nih. Nah, selagi yang mau nanya silakan.
Nah, sekali lagi saya ingatin jangan lupa follow Instagramnya ya. Nah, nanti saya tagih sebelum pulang. Terus aplikasi mobil JKN-nya silahkan juga. Nah, untuk adik-adik juga loh. Gimana? Nggak punya paket? Sarah tolong tethering. Mana? Yang nggak punya paket pinjam tethering temannya, tapi jangan buat untuk YouTube. Nah, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Misriani Dinda. Dinda, oke. dari Prodi Bisnis Digital. Akhirnya anak bisnis kita. Oke, Saya mau lanjut. nanya, bagaimana nasib BPJS Kesehatan jika pesertanya meninggal dunia? Meninggal dunia, oke. Ya, apa masih aktif atau tidak? Meninggal dunia, oke. Bagus, pertanyaannya bagus lagi. Makasih Dinda. Jadi gimana nih kalau peserta BPJS Kesehatan sudah wafat? Iurannya jalan terus atau gimana? Oke, ini mungkin kita agak bahas mungkin spesifikasinya peserta mandiri ya Dinda ya. Yang mana sih Dinda? Mukanya ketutup. Oh itu. Oke. Jadi kalau peserta mandiri ya misalkan ya. Jadi kalau peserta yang meninggal ini Dinda, itu yang pertama kalau bisa pihak keluarga segera melaporkan dalam bulan meninggalnya. Jadi contoh nih wafatnya bulan September. Itu kalau bisa ya segera pihak keluarga. Nah, jadi jangan ini kemarin kan sempat jadi meme ya. Ada meme-nya ya, orang pocong datang ke kantor ya gara-gara mungkin menjawabnya kurang pas Pak ya. Jadi silakan pihak keluarga itu melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan. Bisa lewat Pandawa tadi Dinda. Jadi melaporkan yang keluarga wafat ini bisa lewat WA. Jadi Dinda nggak perlu ke kantor, bisa lewat Pandawa tadi yang 0811865165 itu bisa. Jadi nanti silakan Dinda persiapkan surat keterangan kematiannya. Siapkan surat keterangan kematiannya. Kalau wafatnya di rumah sakit, itu surat keterangan dari rumah sakitnya. Kalau wafatnya di luar rumah sakit, itu minimal dari pihak kelurahan. Minimal. Jadi kalau misalkan wafatnya di luar rumah sakit, silakan minta surat keterangan kematian dari Rio atau dari lurahnya. Ya, jadi setingkat lurah. Jadi sebenarnya kalau surat keterangan kematian RT RW nggak kita terima. Jadi kalau hanya surat keterangan kematian dari pihak RT atau pihak RW itu nggak kita terima. Jadi yang diterima itu minimal dari kelurahan atau dari Rio, dari dusun. Nah, jadi silakan diurus suratnya, laporkan segera. Maaf. Jadi Dinda nggak perlu khawatir. Contoh misalkan ternyata itu kalau dalam kasus normal, tapi ternyata dalam kasus tertentu misalkan nih Dinda wafatnya udah setahun yang lalu nih. Wafatnya udah setahun yang lalu, tapi karena ya istilahnya iurannya BPJS-nya dicuekin, misalkan ya Dinda ya, udah nunggak 1 tahun, itu nggak perlu khawatir Dinda, karena yang tagihan untuk peserta wafat itu akan kita rekon namanya Dinda, rekonsiliasikan. Jadi akan kita rekonsiliasikan, akan kita istilahnya apa ya? Akan kita sesuaikan. Jadi yang akan ditagih BPJS Kesehatan adalah semasa pesertanya hidup. Jadi selama hidup itu ditagihkan, ketika pesertanya wafat itu akan dihilangkan. Jadi yang akan ditagihkan hanya semasa hidup. Untuk yang masih hidup nggak ada masalah, berarti normal. Itu tinggal penyesuaian saja. Jadi Dinda nggak perlu khawatir, apalagi kalau pesertanya menunggak semacamnya, segera laporkan. Oke ya. Oke, ada lagi? Udah paham? Sudah, makasih. Ada lagi? Ya silakan. Ini temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rabani dari Parodi. Siapa? Alif Rabani. Alif. Oke, Alif. Dari Parodi Administrasi Negara. Administrasi Negara, oke. Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Kan ada BPJS keluarga, Pak. Gitu. BPJS? Keluarga. Keluarga ini maksudnya peserta Ya, kepesertaannya ya? Keluarga itu.
Peserta mandiri ya maksudnya. Misalnya keluarga gitu Pak, satu keluarga. Satu keluarga, oke ya, lanjut aja nggak apa-apa. Misalnya ada batasan jumlah keluarga gitu Pak. Oh, oke. Apakah ada iuran tambahannya dan bagaimana penjelasannya Pak? Oke. Makasih Ali pertanyaannya. Ini mungkin Abang luruskan. Ini maksudnya berarti kalau pegawai ya? Kalau pegawai atau gimana? Pegawai biasanya ya? Oke, nggak apa-apa. Abang jelasin aja lah dulu ya. Nah, nanti silakan kalau mau nanyain ulang nggak apa-apa juga. Jadi biasanya kalau udah pertanyaannya batasan keluarga itu bukan lingkupnya lagi, bukan peserta mandiri. Kalau mandiri kan satu kakak wajib ya. Satu kakak wajib kalau peserta mandiri. Kalau satu kakak wajib itu artinya mau anaknya 5 pun harus didaftarin Pak. Mau anaknya 6 pun harus didaftarin. Nah, itu wajib satu kakak. Itu kalau peserta mandiri. Tapi kalau kita bicaranya pegawai ini bisa swasta, bisa kontrak, atau bisa pegawai negeri, polisi, TNI semacamnya, BUMN, BUMD semacamnya. Kalau pegawai itu yang ditanggung secara aturan 1 istri 3 anak. Itu aturannya. 1 istri 3 anak. Jadi anak ini pun itu batasannya apabila tidak kuliah itu sampai batas usia 21 tahun. Kalau tidak kuliah. Jadi kalau tidak kuliah batas anak itu sampai usia 21 tahun. Tetapi kalau masih kuliah itu batasnya sampai maksimal 25 tahun. Nah, 25 tahun ya, Alif. Nah, jadi selama belum melewati 25 tahun itu tetap dibantu itu. Nah, tinggal mengupdate atau memperbaharui surat keterangan kuliahnya setiap tahun. Nah, setiap tahun. Biar gampang, biar enak mengingatnya, disesuaikan aja dengan ulang tahun kita. Nah, sesuaikan aja dengan ulang tahun kita. Jadi misal kita ulang tahunnya September gitu kan. Ya udah nanti kalau bisa bulan-bulan Agustus itu udah diurus surat keterangan kuliahnya. Biar nanti bisa diperpanjang. Dan memperpanjang ini nggak mesti orang tua. Jadi Alif sendiri misalkan Alif datang ke kantor bawa surat keterangan kuliahnya dengan kartu kakaknya nggak ada masalah. Jadi memperpanjang surat keterangan kuliah itu bisa kita sendiri dan juga bisa lewat Pandawa. Nah, jadi memperpanjang itu bisa lewat Pandawa. Jadi silakan nanti diperpanjang sampai maksimalnya 25 tahun. Kecuali misalkan yang nggak ditanggung itu masih kuliah, tapi usianya udah 26 tahun. Ini anggaplah mungkin S2 atau S3 misalkan. Nah, usianya udah lewat 25 tahun. Nah, itu nggak dibantu. Nah, jadi walaupun masih kuliah di usia 26 tahun, nah, itu nggak dibantu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, usianya masih di bawah 21 tahun. Usianya masih di bawah 21 tahun, tetapi udah menikah. Itu nggak ditanggung juga. Jadi ketika seseorang sudah memutuskan menikah muda, anggaplah umurnya 20 tahun, tapi dia udah memutuskan menikah, itu otomatis akan berhenti di tanggungan orang tuanya dan akan masuk ke tanggungan suami atau istrinya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang perlu dipahami juga aturan-aturan mainnya. Dan bagaimana kalau ternyata anaknya lebih dari 3? Kalau anak yang lebih dari 3, itu ada beberapa peraturan yang lebih spesifik lagi. Contoh kayak PNS. PNS itu ada aturan keluarga tambahan. Jadi keluarga tambahan ini itu anak kandung keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua. Itu peraturannya. Jadi kalau keluarga tambahan ini itu nantinya dia akan membayar hanya 1% dari gaji plus tunjangan orang tuanya. Nah, kepala keluarganya. Nah, tetapi kalau untuk keluarga tambahan ini itu harus berkoordinasi dengan bendahara kantornya, bendahara kantor tempat orang tuanya bekerja, instansinya. Mengapa? Karena peraturan baru sekarang itu tidak diizinkan lagi mendaftarkan keluarga tambahan ini per individu. Nah, jadi nggak dibolehin lagi kalau PNS, TNI, Polri semacamnya, nggak dibolehin lagi. Jadi harus melalui bendahara kantor pembayarannya dan harus kolektif. Artinya yang diurus pun harus satu kantor. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh swasta, Pak Nanang. Bisa dimanfaatkan oleh swasta. Jadi kalau misalkan dari pihak yayasan ingin Setio pakai keluarga tambahan nggak, Mbak Jili? Belum. Nah, ini sekalian lah ya kita jelasin. Jadi kalau misalkan Pak Nanang yayasan ingin pegawai-pegawainya menanggung keluarga tambahan, itu bisa.
Jadi nanti tinggal disampaikan ke Mbak Via atau Mbak Jili. Itu nanti orang tua kandung, mertua kandung dengan anak keempat dan seterusnya itu bisa dibantu. Dan hanya iurannya 1% dari gaji plus tunjangan. Jadi dari keseluruhan Pak ya, gaji brutonya. Keseluruhan gaji brutonya. Nah itu dia. Jadi itu hal-hal yang dibantu ya. Nah, tetapi kalau dalam pihak swasta memang sifatnya persetujuan manajemen ya Mbak Jili ya. Ya artinya tergantung manajemennya juga, tergantung yayasannya juga. Kalau mau membantu ya nggak ada masalah gitu. Oke, kira-kira dari penjelasan Abang ada yang belum jelas Alif? Cukup jelas ya? Oke, makasih Alif. Ada lagi yang mau nanya? Ini makin lama saya lihat makin berkurang nih kuliah ya. Ya ada kuliah ya, nggak apa-apa kalau kuliah. Nah, asal jangan izin sama orang tuanya kuliah tapi bolos jangan ya. Nah, kalau bisa selesainya on time. Bang Ten, izin mau itu Bang menginformasikan giveaway Bang. Giveaway boleh, silakan Mbak Sarah langsung yang nyampein. Oke, teman-teman semua yang udah punya Instagram boleh follow BPJS KC Muara Bungo. Coba Lutfia dan Puja minta tolong disisir teman-temannya. Udah, coba lihat, udah pada follow belum, Mbak? Soalnya di situ ada giveaway di mana nanti dari aplikasi mobile JKN itu bikin testimonial. Udah pada follow Mbak? Udah, oke. Yang di sini Kak Jili, minta tolong Kak Jil. Disisir adik-adiknya Kak Jil. Iya, BPJS Cash _ KC Bungo. Ini saya lihat ya di sini siapa yang udah follow. Intan Syifa, Daniel Hardianto, Dinda, Puja, Mbak, udah follow Instagramnya? Sudah, Mbaknya? Tanyain. Ya silakan Itu Pak. di postingan terakhir ada giveaway, bisa diikuti, hadiahnya 1 juta untuk 3 orang pemenang. 1 juta, lumayan Ya. tuh untuk pergi ke kafe. Itu sampai akhir September ini ya. Nafa WMDM Iza, Mbaknya udah pada follow? Mbak, yang di ujung? Coba lihat. BPJS Cash KC Bungo. Tuh yang ada gambar itu giveaway-nya sampai Jumat ini. Udah follow? Mbak, udah follow belum? Udah? Ya udah, coba lihat. Udah. Sip. Itu kan merah putih yang ada tulisannya giveaway, silahkan dibaca ketentuannya. Nanti selfie pakai aplikasi mobile JKN, terus bikin caption semenarik mungkin, pakai hashtag giveaway BPJS Cash KC Muara Bungo. Nantikan hadiahnya 1 juta untuk 3 orang pemenang. Oke? Dikembalikan ke Bang Teni. Sudah Sarah? Jadi yang dapat 1 jutanya siapa Sarah? Oh, gitu. Macam. Ada lagi? Atau dari Mbak Jili, Mbak Via, ada yang mau disampaikan? Enggak apa-apa, mana tahu ada yang dari saya kelupaan. Ada? Via? Sudah? Sudah cukup. Mbak Jili? Ada? Sudah cukup. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Udah jelas ya? Jadi abang pengen habis dari sini, adik-adik nggak bingung lagi nanti. BPJS Kesehatan itu apa ya? Nanti ditanyain orang kan. Nah, jadi malah mungkin adik-adik bisa, kami harapkan adik-adik bisa memberikan pemahaman ke keluarganya. Karena memang kalau BPJS ini Pak, kan hoaxnya ada juga Pak ya. Banyak juga berita-berita hoaxnya di luar. Nah, jadi minimal adik-adik udah paham nih berita-berita yang terkait BPJS tadi. Nah, jadi insya Allah untuk BPJS ini sendiri pun kita udah sangat transparan kok. Kita udah sangat transparan, udah terbuka, semua informasi bisa diakses dari mana saja. Oke ya. Jika tidak ada,
Kita tutup, Mbak Jili? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pihak yayasan Pak ya, Pak Nanang dan tim yayasan. Terima kasih banyak telah menyambut kami dalam kegiatan ini. Jujur Pak, sangat berkesan karena jarang-jarang juga Pak kita istilahnya udah ready semua Pak ya. Ya Mbak Jili ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk sambutannya. Dan untuk adik-adik terima kasih semua untuk atensinya, perhatiannya, dan juga buat teman-teman panitia dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa IAK SS-nya, terima kasih semua. Dan juga kami mohon maaf mungkin apabila dalam penyampaian saya dan tim mungkin ada yang salah, hilaf, kami mohon maaf dari BPJS Kesehatan. Tapi ini saya mau ngetes kali ini Pak. Yel-yelnya yang tadi Pak yang disampaikan Bu Widya ya. Bu Widya ini. Ini selagi masih sedikit masih semangat kan? Oke, nanti seperti biasa abang yang ngomong, kalian yang nyambut ya. Oke. IAKSS Kampus Tosca. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ini masih ada WhatsApp. Oh ya. Terima kasih kepada Bang Teni Yulistira. Selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama dan dimohon kepada mahasiswa yang duduk di belakang untuk mengisi tempat yang di depan. Diisi dulu kursi yang di depan yang kosong. Ya, yang ini maju. Berdiri ya, semuanya berdiri, dimohon untuk berdiri. Itu juga ikut. Cek sisi sebelah kiri saya boleh diisi tegak aja, yuk maju lagi tegak aja biar kelihatan. Oke, lagi dirapatkan, ayo yang di belakang. Yang sebelah kanan saya boleh maju lagi. Tegak di depan kursinya nggak apa-apa, yuk. Oke. Lagi pakai plus. Lagi yuk, maju lagi. Kurang rapat. Udah. Panitia boleh bergabung. Kanan kiri deh bagusnya. Si kiri. Ayah si Diana sini Diana. Oke, ready. Cek. Oke, ready ya. Kita mendengarkan apa-apa dari kameramen. Ayo Mas Rian. Tahan dulu. Yuk, sekali lagi yuk. Mas Rian silakan.
Yuk, sekali lagi. Sekali lagi yuk, mulai Mas ya. Satu lagi, satu lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang bisa sampai akhir kalian semuanya. Oh, cek. Cek, 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 cek. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dan janggal. Saya Diana Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.